Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah di tahun 2025, sekarang tanggal 2 Januari 2025. Beberapa waktu yang lalu, yaitu di tanggal 24 Desember 2024, terbit Peraturan Menteri Agama terbaru, yaitu PMA nomor 30 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan, yang kemudian itu sudah diundangkan di tanggal 30 Desember 2024. Ada beberapa perubahan dari PMA sebelumnya, yaitu pertama terkait dengan pendaftaran nikah. Jadi di PMA 30 tahun 2024 ini disebutkan bahwasannya pendaftaran nikah itu bisa dilakukan secara online melalui aplikasi SIMKAH atau datang langsung ke KUA tempat pelaksanaan nikah. Kemudian terkait persyaratan nikah, yang pertama yaitu ada surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan tempat tinggal Catin sesuai domisili KTP-nya. Dan yang kedua, fotokopi akta kelahiran, kemudian fotokopi KTP, kemudian fotokopi kartu keluarga. Kemudian surat rekomendasi nikah dari KUA setempat sesuai domisili Catin di KTP-nya, yang ketika dia akan melaksanakan pernikahan di luar kecamatan. Jadi misalnya pindah nikahnya di kecamatan lain, maka harus ada surat rekomendasi dari KUA setempat. Kemudian surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan. Kemudian ada persetujuan Catin, kemudian ada izin tertulis dari orang tua wali Catin bagi Catin yang usianya kurang dari 21 tahun. Kemudian ada izin wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu dalam hal kedua orang tua atau wali tidak mampu menyatakan kehendaknya. Kemudian syarat selanjutnya, izin dari pengadilan dalam hal orang tua wali dan pengampu tidak ada. Ini jika usianya kurang dari 21. Kemudian surat dispensasi kawin dari pengadilan bagi Catin yang usianya kurang dari 19 tahun terhitung pada tanggal pelaksanaan akad nikahnya. Kemudian syarat selanjutnya adalah surat izin dari atasan atau kesatuan jika Catinnya berstatus anggota TNI atau Polri, dan penetapan izin poligami dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu atau poligami, dan syarat selanjutnya akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dan syarat terakhir, akta kematian bagi janda atau duda yang ditinggal mati. Kemudian ada hal lagi yang diatur dalam PMA 30 ini, yaitu di pasal 5 bahwasanya Catin yang sudah mendaftar harus mengikuti atau wajib mengikuti bimbingan perkawinan di KUA. Nah, bimbingan perkawinan bertujuan memberikan pembekalan bagi Catin mengenai perencanaan, pengetahuan, dan keterampilan mengelola kehidupan keluarga, reproduksi sehat, serta dinamika perkawinan dan keluarga. Dan selanjutnya, ketika nanti mendaftar di KUA, disebutkan dalam pasal 6 bahwasannya calon suami, calon istri, dan wali itu harus datang ke KUA untuk dilakukan pemeriksaan nikah, pemeriksaan data, memastikan akurasi kebenaran data sesuai dengan
berkasnya. Kemudian yang ini yang baru, saat pemeriksaan nikah, kedua catin tidak boleh menggunakan masker atau kain penutup wajah. Jadi mungkin bagi wanita yang menggunakan cadar harus melepas cadarnya. Ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi jangan sampai terjadi pernikahan sesama jenis dengan mengelabui saat pendaftaran nikah, baik identitas persyaratan maupun secara fisik, sehingga perlu bagi yang menggunakan penutup muka, masker maupun cadar itu harus dilepas. Demikian beberapa hal yang ada dalam Peraturan Menteri Agama terbaru, yaitu PMA 30 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.